Kalau zaman dulu nih, kijang ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalau sekarang, nyari kijang pendek kemana? Ini dia, Avanza Grand 1,3 G manual 2016. Sahabat Rev Indonesia, kita mulai dari eksteriornya. Avanza G 1300 cc 2016 ya. Ini model yang Grand. Kalau disebutnya di Indonesia tuh suka ada julukan-julukannya kan. Nah, ini Avanza Grand sebutannya gitu ya. Facelift yang generasi 2 tapi facelift yang 2016 ke belakang gitu. Nah, secara desain menurut Driving Indonesia, Avanza Grand ini ya yang tipe G 1300 cc ini sangat mengingatkan kepada desain-desain yang tadi kita bilang kijang-kijang zaman dulu tuh. Yang dulu kan zaman dulu masih ada SSX, SGX gitu kan, atau LGX, LSX gitu. Nah, desainnya tuh mengingatkan itu karena apa? Lihat aja nih. Aduh, tunggu ya. Dingin hujan. Ya, lihat aja nih. Desain lampunya nih posisinya turun. Kalau yang Avanza yang sebelumnya kan agak sampai ke kap mesin sini. Nah, kalau yang desain Avanza Grand ini, desain lampunya ini turun ke depan kap mesin gitu, di bagian atas bumper persis. Jadi desainnya ini mengingatkan sekali sama kijang-kijang yang model kapsul begitu ya, SGX, LSX gitu. Posisinya lampu sen di pinggir, lampu depannya langsung pas di samping grill gitu kan, langsung menghadap ke depan gitu, nggak sampai ke atas lagi. Nah, kalau untuk lampu perlampuan nih, mobil ini ya memang standar sih. Lampu kecil, lampu besar, sama fog lampnya juga sudah disediakan untuk yang tipe G, tapi semuanya masih halogen. Nothing special ya untuk lampu perlampuannya, tapi ini cukup karena untuk Avanza ini mobil yang memang mudah dirawat. Jadi lampunya pun kalau putus gampang nyarinya gitu kan. Dan lampunya cukup terang, reflektornya ini cukup terang kalau untuk dipakai di luar kota malam-malam. Nah, untuk grillnya sendiri, dia sudah menggunakan grill yang apa ya, desain Toyota 2016 ke belakang tuh yang seperti ribbon. Grillnya tuh kayak mulut nganga besar gitu ya ke bawah ya. Jadi ini memang efektif juga untuk pendinginan, tetapi juga memang ini bahasa desain Toyota yang dari tahun 2016, 17 sampai 2021, 2022 pun sekarang Camry makin banyak lagi grillnya makin ke bawah gitu kan. Maksudnya Avanza yang baru juga yang FWD juga grillnya makin besar lagi ke bawah. Ini sudah mengadaptasi desain seperti itu. Tidak seperti Avanza yang generasi 2 sebelum facelift ya, grillnya kecil di atas 3 baris, 4 baris ya, 3 baris begitu gitu. Nah, kemudian kita berlanjut ke desain sampingnya. Tidak terlalu banyak perubahan. Even outline ini pun fendernya masih mengikuti yang generasi kedua sebelum facelift. Berbedaan di kap mesin gitu ya. Tapi kalau desain samping, secara desain samping ini yang paling mencolok cuma perbedaan di moldingnya ini, modelnya ya. Moldingnya ini kalau untuk yang Grand modelnya berbeda dengan yang Avanza tipe G sebelum facelift gitu. Nah, berlanjut ke bagian belakang. Nah, ini agak berbeda nih desain belakangnya ini. Lampu remnya baru, yang sebelumnya itu desainnya tidak mikanya tidak se-clear ini, tidak se-refleksif ini dalamnya, dan lampu sennya langsung sampai ke atas begini. Sedangkan kalau bukan, lampu sennya di bawah malah ya, yang itu ya. Yang Grand ini lebih refleksif dan sudah ada sambungan. Kalau untuk tipe G ya, kalau tipe E tidak ada. Sudah ada sambungan dari lampu kanan ke lampu rem kiri berupa ya ini reflektor di tengah ini, mata kucing ya, sampai ke chrome handle belakang, handle bagasi belakang. Nah, terus kalau menurut sahabat Driving Indonesia, lah kalau perbedaannya cuman eksterior doang nih, model doang, mendingan saya ngambil yang sebelum facelift gitu kan, ngapain ngambil yang Grand kan? Ya benar sekali, salah. Jadi mobil ini juga selain dari sisi eksteriornya yang mana sebenarnya menurut Driving Indonesia perubahannya baik ya, tapi lain daripada itu perubahannya sebetulnya banyak sekali. Kecil-kecil detail kita akan bahas. Ini dia, pertama mulai dari mesinnya. Nah, untuk Avanza Grand 2016 ini yang 1300 cc ya, mesinnya ini sudah berbeda dengan yang sebelum facelift, sebelum Grand. Jadi yang sebelum Grand itu mesinnya single VVT-i, yang ini sudah 2 VVT-i berkode 1 NRVE
satu NRVE 1300 cc dengan tenaga 96 horsepower di 6000 rpm. Yang sebelumnya, yang single VVT-i itu 92 horsepower di 6000 rpm. Jadi ada peningkatan 3-4 horsepower ya. Tapi lain daripada itu, yang paling berubah itu adalah torsi. Torsinya ini memang secara torsi mirip ya. Yang lama 120 Nm, yang ini cuma 121 Nm. Tapi dicapainya di 4200 rpm untuk yang dual VVT-i 1 NRVE ini. Sementara yang sebelum Grand mencapai torsi maksimalnya itu di RPM 6000, jadi tinggi sekali ya. Ini sudah dicapai di RPM 4200. Sangat berpengaruh kalau Anda sedang melewati mobil di tanjakan begitu ya. Nah, untuk transmisi ada versi matic-nya, tapi yang ini adalah versi transmisi 5 speed manual gitu. 5 speed berarti 5 speed maju, 1 speed mundur ya. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya. Nah, interior juga banyak perbedaannya nih, bear with me ya. Jadi Grand ini bukan cuma dari body perbedaannya. Tada! Waduh, ini udah disarungin, tapi nggak apa-apa. Disarungin ini kan berarti dalamnya bersih sekali. Itu yang dicari kan nanti kalau mobil ini jadi klasik suatu saat. Kenapa jadi klasik? Nanti kita jelaskan. Nah, ini interior yang tipe Grand ini ada perubahan, yaitu dari material apa ya, kainnya ini, kain dari door trim dan juga kursinya ini. Warna kainnya menjadi kopi ya, menjadi coklat kopi begini, tidak mudah kotor. Kalau yang lama itu yang sebelum facelift itu berwarna beige seperti sarungnya ini. Sarungnya ini bisa dipakai juga di sebelum yang facelift gitu ya. Tapi kalau yang baru sudah warna coklat, lebih elegan juga kalau dibuka. Ya, ini masih bersih sekali karena dari baru semua sudah disarung. Lebih elegan juga kalau dibuka dan juga tidak mudah kotor di situ fungsinya. Nah, berlanjut ke bagian tengahnya. Ini posisi depan sudah di adjust untuk posisi mengemudi Driving Indonesia. Tinggi Driving Indonesia 176 cm. Ini sudah agak sedikit mundur ya untuk POV ya. Nah, untuk posisi duduknya memang di sini masih muat lah 4 jari ya untuk legroomnya. Dan juga untuk headroomnya masih muat, kalau untuk 176 cm di belakang sekitar 5 jari, tidak mentok ke headroom, tidak mentok ke langit-langit ya, plafon ya. Di belakang sini juga sudah ada double blower, yang double blower ini masih sama. Nyalain dulu AC depannya biar nyala double blower. Nah, ini juga masih sama dengan yang double blower versi sebelum facelift ya, masih tipe Grand. Ya, kalau untuk Blue Drew ini masih sama, tapi di sini juga sudah ada console box. Console boxnya ini juga berwarnanya sudah coklat ya. Ini ada tempat cup holder yang nyempil, yang kalau orangnya kasar pakai selalu udah geplak. Ini ya, kali ini masih, wah gila, masih tuh kan, klek gitu. Kalau dulu di Rush Avanza yang ya sama yang ini juga gitu, kalau misalnya orang yang pakainya kasar dituplak gitu, ini pasti udah patah, udah nggak bisa balik lagi, jadi begini doang gitu ya. Kalau salah satu ciri-ciri Avanza yang tidak dipakai dengan halus adalah ininya udah ngeplak. Nah, ini masih bagus tuh ya. Kita berlanjut ya. Oh ya, bagian sini juga sudah power window untuk yang baik yang tipe E maupun tipe G, semua di belakang sini sudah power window. List ini, silver ini juga memberikan kesan desain yang lebih modern ya di belakang sini ya. Untuk yang tipe sebelum Grand, listnya ini berwarna hitam bergaris-garis begitu ya. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini juga Driving Indonesia baru sadar nih ya, bagian belakang ini, bagasi ini sesuatu yang sangat berguna buat keluarga-keluarga di Indonesia untuk jalan jauh dengan mobil ini. Perbedaan antara Avanza Grand dengan Avanza Gen 2 yang sebelum facelift Grand ya. 1, 2, 3. Tada! Apa coba hayo? Oke, kita jelasin ya. Ini loh, apa ya, bokong kursinya ini, apa ya, tempat kita duduknya ini terpisah. Waktu kemarin Driving Indonesia, nah ini kan mobil sponsor dari mertua ya, karena kebetulan reborn Driving Indonesia kemarin ininya benjut, ngehajar Pajero Sport ya, lagi dibetulin kemarin, jadi dipinjemin Avanza Grand ini sama mertua, mamah mertua, terima kasih. Nah, ini Driving Indonesia baru sadar, kemarin kita udah coba nih yang Avanza sebelum facelift Grand yang generasi 2, pantatnya ya, apa sih, bokongnya ini, tempat duduknya ini jadi satu, jadi apa,
Jadi kalau dilipat ini harus menjadi, ya ibaratnya, aduh gimana ya, tariknya gimana sih? Nah ini. Nah, jadi kalau satu dilipat, dua-duanya harus dilipat begitu. Kalau mau bawa penumpang 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti mau tidak mau ini dua-duanya harus dibegini, harus dibuka begini. Sementara kalau yang tipe Grand ini tidak. Yang tipe Grand ini bisa dicantol begini kan, biar tidak jatuh. Nah, turun. Oke. Yang ini bisa dibuka untuk posisi duduk 6 orang. Jadi kalau Anda suka bawa babysitter begitu ya, suka bawa babysitter, itu di sini masih bisa dipakai untuk membawa stroller atau sepeda bayi, sepeda anak misalnya begitu ya di sini ya, atau membawa koper atau membawa peralatan bayi misalnya kalau Anda baru memiliki momongan gitu. Ini penting sekali. Dan itu juga salah satu alasan tadinya kenapa Driving Indonesia memilih Reborn gitu. Oh ternyata Avanza Grand ini juga bisa dipisah kursi belakangnya. Itu penting. Nah kita akan coba ya. Jadi kalau Anda juga kangen dengan situasi seperti Kijang SGX zaman dulu, Anda bisa, nah, Anda bisa duduk menyamping nih di sini nih, ya kan? Ya 7 seater gitu. Enggak juga 7 seater ya, duduk menyamping kayak di zaman Kijang zaman SSX zaman dulu atau SGX zaman dulu gitu ya. Nah tapi kalau Anda mau posisi duduk bertujuh atau berenam gitu di belakang sini, bisa masuk lewat belakang lagi. Nah untuk posisi 176 cm seperti Driving Indonesia, memang ini mentok ya, tidak seperti mobil-mobil baru kayak Stargazer atau misalnya Expander atau Avanza yang baru, belakangnya sini lebih panjang ya. Tapi ini untuk orang yang setinggi misalnya 160 cm mungkin masih nyaman. Misalnya Anda punya babysitter, di sini masih nyaman. AC pun masih kebagian dari depan ke sini masih terasa. Dan untuk headroom untuk 176 cm just mentok. Bener-bener seperti baru saja mentok begitu. Maksudnya tidak terlalu tergencet kepalanya Driving Indonesia begitu. Ya. Oke. Kita kembali ke posisi duduk seperti SGX. Kemudian kita keluar. Ya, mundur. Nah, sekarang kita menuju ke posisi driver. Ya, bersihin sepatu. Nah, dari sisi driver ini, apa aja sih yang membedakan Avanza Grand dengan Avanza yang sebelum facelift Grand? Ya, yang pertama, yang sebelum facelift Grand itu interiornya bagian sini beige ya, tidak coklat begini ya. Ini masih kuning gold gitu ya, beige gold gitu. Untuk kainnya pun gold begitu, dan tidak ada trim silver ini, masih menyatu saja. Trim ininya, sekitar AC-nya pun berwarna hitam, dan itu akan membuat kesannya terlihat sedikit lebih tua. Kalau yang Grand ini kesannya terlihat sedikit lebih modern. Tetapi lain daripada desain, untuk Avanza yang Grand tipe G 1300cc ini sudah ada mode Bluetooth ya. Bluetooth audio. Surat Paulus kepada jemaat. Oke, sudah ada Bluetooth audio. Kemudian berwarna putih juga ini backlight dari speedometer dan AC-nya. Itu membuat mobil ini jauh lebih elegan dibanding yang dulu sebelumnya berwarna oranye yang sebelum facelift Grand begitu. Nah, lain daripada itu, ada satu fitur lagi nih yang sangat penting untuk Avanza Grand yang tidak ada di sebelum facelift, yaitu apa? Circulation-nya sudah bisa ditutup, dibuka untuk yang tipe Grand. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Kalau Anda di perkotaan seperti Jakarta misalnya atau Bandung, mungkin tidak terlalu pusing ya karena jalanan terang dan juga tidak terlalu banyak berkabut, tidak terlalu banyak fogging di kaca gitu ya. Nah, kalau kita sedang berjalan di luar kota misalnya, jalan jauh, yang mana Avanza ini sangat tidak takut ya untuk jalan jauh ya, seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke, seluruh kota tidak takut dia karena spare partnya gampang kan. Nah, ini sangat berpengaruh karena kalau misalnya kaca depan Anda fogging, Anda harus mengurangi kedinginan ini, tapi dibuka kan ininya circulation ya, supaya udara luar tuh sama dalam saling mengequalize gitu ya, sehingga tidak berembun banyak di kaca, masih bisa di wiper gitu. Nah, ini sangat penting. Avanza yang sebelumnya, yang sebelum facelift Grand tidak ada begitu. Nah,
Itu kira-kira yang paling penting ya, perbedaan dari Avanza Grand dengan Avanza sebelumnya. Sekarang kita menuju ke driving impression. Ya, kita sambil jalan. Gigi 1 sudah. Nah, pertama sambil kita jalan menuju keluar ya. Duh, nih posisinya enak banget nih tempatnya. Kita lagi berada di Tondano, Sulawesi Utara. Situasi dingin begini. Itu muat nggak ya? Duh, kalau nggak muat turun lagi ya, ntar kita cut. Tapi kita coba dulu. Nah, pertama, ini juga door trimnya masih ada kain-kain ini. Kalau yang baru, bahkan Avanza yang FWD sudah keras semua ya. Yang ini masih ada soft touchnya, kain-kain ini berwarna coklat cappuccino, kopi tadi, seperti di belakang. Dan juga untuk bahan dashboard sama console boxnya keras semua, plastik. Tapi tidak apa-apa, karena ini bahannya sangat kuat. Bahkan untuk kilometer sebegini 96.000 dia tidak ada bunyi-bunyi. Begitu. Kita berusaha keluar. Muat dong. Muat dong. Wih, lincah mobil ini. Ya. Kita ke kiri. Sip. Nah, untuk segi driving ya, driving impression untuk Avanza yang 1300 cc Grand ini memang secara akselerasi nothing special ya. Walaupun tadi horsepower ada kenaikan dari yang single VVTi yang sebelum Grand, ada kenaikan 4 horsepower, tetapi untuk secara tenaga sejujurnya menurut Driving Indonesia ini respon gasnya lebih tidak direct daripada yang Avanza yang sebelum Grand. Karena apa? Yang di sini sudah throttle by wire ya, yang Grand ini ya. Sementara yang sebelumnya itu masih pakai tali gas. Jadi gasnya tuh masih spontan banget. Begitu digas langsung tambah, langsung ngejambak lah ibaratnya. Dari tarikan di bawahnya itu lebih mengejutkan ya. Kalau yang Avanza yang Grand ini dia throttle by wire, jadi sedikit diredam lah respon gasnya oleh program komputer begitu kan, karena sudah elektronik gasnya. Tetapi tidak masalah, bahkan di sini sudah ada. Nah, throttle by wire itu membantu Avanza Grand ini bisa memiliki eco mode begitu. Jadi ya memang eco mode ini adalah mode yang sebenarnya cuman indikator ya, indikator eco ya. Ini bisa dibuka nih eco mode-nya. Nah, ini indikator eco ya, bisa dinyalain, bisa dimatiin. Tuh, itu dimatiin ya. Tetapi itu sangat membantu untuk mengingatkan kita kalau misalnya kita menginjak gas udah cukup dalam, eco mode-nya mati gitu kan. Nah, berarti dia akan kita akan teringat untuk oh ya udah cukup, let off lagi, gasnya dikurangi lagi atau naik gigi supaya eco mode-nya menyala lagi, dan mengingatkan kita untuk bisa lebih irit bahan bakar gitu. Nah, eco mode ini bisa dimatikan kan tadi. Mana tadi? Ya, ini eco-nya bisa dimatikan. Nah, tapi sejujurnya menurut Driving Indonesia memang ada sedikit apa karena sensasi sendiri ya. Eco mode ini ketika dimatikan menurut Driving Indonesia ada respon gas yang meningkat sedikit gitu. Nah, coba kalau sahabat Driving Indonesia pernah punya pengalaman, sebenarnya apakah itu cuma pengaruh psikologis Driving Indonesia atau memang sebenarnya ada respon gas gitu kan, ada perubahan respon gas? Coba tolong komentar di kolom komentar di bawah ini. Driving Indonesia juga pengen tahu nih, sebenarnya ini masih perdebatan gitu ya. Nah, dari sisi akselerasi sendiri ya seperti itu tadi. Kalau misalnya sudah di atas RPM 3000 tapi dia lebih ngejambak gitu. Jadi dia sedikit lebih diredam untuk segi akselerasinya. Nah, ini kita coba ya. Matiin AC. Ya, itu. Jadi kelihatan sekali mobil ini jauh lebih responsif ketika ditambah gasnya di atas RPM 3000, karena torsinya kan tadi memuncak di 4200 RPM ya kira-kira ya. Jadi begitu mendekati RPM 4000 itu dia lebih aura energinya lebih keluar gitu. Kalau di bawah RPM 4000, di bawah RPM 3000 begini, itu respon gasnya sedikit diredam oleh eco mode-nya gitu. Ya memang tidak lemot, nggak sama sekali dibilang lemot gitu. Cuma kalau kita mau melewati mobil misalnya di depan, usahakan di atas RPM 3000 karena torsinya itu meledak di RPM 4200. Itu sangat membantu untuk Anda melewati gitu. Nah, sekarang kita akan coba bagian handlingnya ya. Nah, ini bantingan. Nah, ini handling, kita coba.
Ya. Untuk handling, mobil ini yang Driving Indonesia rasakan jauh lebih jauh lebih koheren ya, dibanding dengan Avanza yang sebelumnya. Apa ya sebutannya? Koheren tuh lebih terasa menyatu mobilnya. Jadi tidak, kalau Avanza yang sebelumnya tuh begitu dibelokkan terasa ibaratnya, kalau bahasa Driving Indonesia ya, besi sama besinya tuh musuhan ibaratnya. Jadi berasanya nggak rigid mobilnya, berasa terpisah antara sebelah kiri dengan sebelah kanan dan limbung. Jadi understeernya itu rasanya sedikit tidak enak, sedikit kok kayaknya melayang ya, kalau mungkin bahasa kita melayang gitu ya mungkin ya, bahasa orang yang masyarakat Indonesia itu kita bilangnya melayang. Nah yang ini tuh jauh lebih tidak melayang sebetulnya dibanding Avanza yang sebelum facelift. Nah selain dari segi handling tadi, tentunya kalau kita bahas soal suspensi ya, kita harus membahas soal bantingan dong, ya kan? Nah, dari segi bantingan sendiri, Avanza Grand ini itu sudah jauh lebih modern bantingannya daripada Avanza yang sebelum facelift. Avanza Grand ini bantingannya tuh lebih, nih ya, kita coba nih. Tuh, ya. Jadi dia lebih tidak ngejebrak ibaratnya. Kalau kita tahu ya, Avanza tuh ciri khasnya yang RWD itu kalau kena kejutan tuh dia kayak goyang semua satu badan. Walaupun kaki-kakinya legendaris, kuat banget kaki-kakinya ya, mau dipakai kena lubang dimanapun, di luar kota manapun, kaki-kakinya legendaris gitu. Nah ini tetap legendaris, tapi bantingannya itu sudah jauh lebih car-like, lebih sedikit menuju mobil-mobil sedan atau hatchback gitu. Walaupun ciri khas brungnya itu masih terasa sedikit, yang mana ntar kita di depan ada speed trap, kita bisa coba. Tetapi untuk bantingan dan ayunannya itu sudah lebih ada sedikit cushion, lebih sedikit lebih sedikit modern dan lebih sedikit empuk begitu. Nah ini dia tadi yang speed trap yang kita bicarakan ya. Kita akan coba nih untuk Avanza Grand ketika ketemu kejutan 30 km/h. Ya, speed trapnya itu tadi terkenal jahanam. Yang depan masih ada lagi ya. Speed trapnya itu terkenal jahat sekali. Untuk mobil-mobil Avanza sebelumnya, atau bahkan seperti misalnya Honda Mobilio gitu yang Driving Indonesia pernah coba di jalanan ini, itu cukup ngejebrak di speed trap ini. Nah, tapi untuk Avanza Grand ini tadi seperti kita rasakan ya, sudah tidak terlalu ibaratnya seperti goyang semua satu mobil gitu, brung, ketemu kejutan tuh kayak brung gitu, udah nggak begitu lagi. Untuk Avanza yang Grand ini tuh sudah lebih redam, menuju seperti sedan, atau mungkin paling nggak bantingannya tuh sudah lebih menyerupai Innova Reborn gitu ya. Makanya tadi kita sebut-sebut mobil ini kalau mau nyari Kijang versi pendek sekarang kemana gitu ya, feel bawanya tuh sudah menuju menyerupai Reborn, hanya saja dia lebih kecil dan ya memang sedikit lebih ringan, sedikit lebih bahan-bahannya sedikit lebih cheap out daripada Reborn, tetapi sudah lebih menyerupai begitu. Nah sekarang setelah dari sisi handling dan performa, tentu kita harus bahas sisi fuel economy. Eco-mode tuh fungsinya apa sih gitu kan ya. Nah mobil ini setelah jadi throttle by wire dan juga sudah ada fungsi eco-mode, kalau kita ikuti betul-betul eco-mode-nya, dia akan minta nih kita oper gigi di RPM misalnya ya 3000. Kalau di atas 3000 berapa? Di atas 3500 dia mati kan, berarti dia nggak boleh di atas 3500 gitu. Eco mode-nya mau kita oper di 3000, maksimal 3200 RPM. Nah kalau kita patuhi eco mode-nya, fuel economy mobil ini di dalam kota itu kira-kira sampai sekitar 1:12 km atau 1:13 km. Itu lebih baik dibanding yang Avanza sebelum Grand. Sebelum Grand bisa mencapai 1:11 ya dalam kotanya ya, mungkin 10% lah kira-kira lebih baik di dalam kotanya. Di luar kotanya memang hampir sama, yaitu sekitar 1:15 km. Sehingga penggunaan bahan bakar kombinasinya itu mencapai sekitar 1:13 sampai 1:14 km per liter untuk Avanza Grand 2016 ini begitu. Nah, kemudian untuk penggunaan bahan bakar Avanza Grand ini sendiri, mobil ini masih boleh menggunakan Pertalite karena memang menurut peraturan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mobil tahun 2016 masih diperkenankan ya untuk menggunakan Pertalite, walaupun Driving Indonesia sendiri sebetulnya untuk mobil ini cenderung menggunakan bensin RON 92. Kenapa?
karena mobil ini kalau digunakan Pertalite, nanti kita akan bahas, tapi dia ngelitik gitu. Kalau penggunaan bahan bakar RON 92, ini lebih enak respon gasnya dan minim sekali ngelitiknya. Entah kenapa ya, dual VVTi ini termasuk Ribbon, termasuk Avanza begitu ya. Kalau digunakan bensin RON 90 tuh ngelitik sih memang sebenarnya. Walaupun sebenarnya harusnya masih bisa secara spek digunakan bahan bakar RON 90 begitu. Kemudian dari sisi harga, untuk Avanza Grand 1300cc tipe G, khususnya yang manual ini ya 2016, itu di Jabodetabek menurut Driving Indonesia punya penelitian ya ibaratnya, itu dibanderol harganya cukup jauh, antara 135 juta rupiah range-nya sampai 155 juta rupiah. Kok jauh banget range-nya? Ya betul, karena mobil Avanza Grand ini dipakai untuk kegunaan yang bermacam-macam ya. Ada yang dipakai untuk kegunaan kantor, ada yang juga capek mobilnya digunakan untuk taksi online misalnya. Tapi ada juga yang dipakai benar-benar untuk kepentingan pribadi begitu. Misalnya memang benar-benar dipakai untuk keluarga atau dipakai untuk antar anak sekolah doang. Nah, makanya yang untuk unit-unit capek itu range-nya bisa 135-145 juta. Sedangkan kalau untuk unit-unit yang special case yang dipakai pribadi dan kilometer masih rendah, terawat begitu, walaupun mungkin ada lecet-lecet sedikit misalnya, tapi harganya tuh masih bisa 150 jutaan bahkan, atau 145 juta paling tidak. Jadi unit-unitnya tuh sangat banyak, tapi pilihannya pun harus lebih teliti begitu. Nah, dengan harga sekian, oh ya jangan lupa ya, Avanza Grand ini juga ada tipe Matic-nya. Dan untuk Avanza, baik yang Gen 2 sebelum facelift maupun setelah facelift, itu kalau Matic harganya sedikit lebih murah daripada yang manual. Entah kenapa begitu, mungkin karena pecinta Avanza suka touring jalan jauh, dan untuk perawatan manual jauh lebih mudah dirawat, bahkan di luar kota gitu, mungkin ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kalau misalnya untuk dengan harga sekian, mobil ini tuh kelemahannya apa sih yang kita bisa rasakan langsung gitu. Nah, dari Driving Indonesia merasakan mobil ini tuh kelemahannya nomor satu ya tadi, sejak throttle by wire ini respon gasnya sedikit lebih lelet ya. Tetapi juga kenapa kalau dipakein bensin RON 90 dia agak sedikit ngelitik gitu loh. Nah, itu patut dipertanyakan kenapa begitu. Jadi harusnya kan bisa ya dipakai RON 90 ya menurut speknya ya. Tetapi kita jadi Driving Indonesia sendiri jadi selang-seling memakainya, kadang Pertalite sekali isi RON 92, sekali isi Pertalite, sekali isi RON 92 gitu, supaya mobil ini powernya cukup enak dan tidak terlalu ngelitik, tetapi tidak terlalu boros di penggunaan tidak terlalu keluar uang banyak untuk penggunaan bahan bakarnya juga begitu. Nah, itu kelemahan yang pertama. Lalu kelemahan kedua yang kita bisa bicarakan untuk mobil Avanza Grand ini, memang di harga 140 jutaan lah ya kira rata-ratanya ya mungkin ya. Mungkin banyak mobil-mobil yang Anda bisa dapatkan, bahkan mungkin Anda bisa mendapatkan BMW second misalnya, atau misalnya Mercedes-Benz second hand, atau CR-V misalnya, yang mungkin rasanya ya kalau di tahun-tahun yang lebih tua mungkin memang second hand, tapi kalau mau dibilang nyaman, mungkin lebih nyaman dari mobil ini. Kalau mau dibicarakan misalnya kursinya lebih udah leather, udah kulit gitu ya, yang mobil-mobil misalnya CR-V di harga sekian gitu, atau misalnya sudah banyak fitur-fitur, misalnya ada lampu xenon, lalu kemudian ininya juga mungkin sudah soft touch. Nah, Avanza ini minim fitur-fitur seperti itu ya. Kalau dibilang cruise control segala macam, ya itu juga Avanza ini minim, tidak ada seperti hal-hal seperti itu. Tetapi ya itulah ya kan, maksudnya Avanza ini adalah mobil yang memang yang penting nyaman, yang penting Anda duduk semuanya serba cukup, tidak ada yang kurang. Apalagi sudah Avanza Grand ini ya, itu peredaman kabinnya ini sudah jauh lebih baik, peredaman kaki-kakinya sudah jauh lebih baik dibanding Avanza sebelumnya gitu ya. Permisi. Nah, itu filosofinya Avanza ini gitu. Kelemahannya jadinya kekurangan fitur, tetapi mobil ini segalanya cukup, dan segalanya Anda tidak akan berkekurangan jika Anda menggunakan mobil ini jalan jauh dari Sabang sampai Merauke. Apalagi spare partnya, semua lokasi, semua daerah pasti bisa memperbaiki Avanza Grand ini gitu. Tadi dari gunung kena hujan, sekarang kita lari ke pantai, masih gerimis juga. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Itulah cerita Avanza kan. Dari gunung ke pantai, hujan-hujanan dia nggak pusing. Kita buka dulu nih kacanya, karena gravelnya suaranya enak nih.
asik, gurih. Ya, jadi dengan tadi harga yang berapa tadi? 135 sampai 155 juta rupiah begitu. Dan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Avanza Grand 1300 cc 2016 ini yang manual ya. Ini untuk siapa sih sebenarnya? Nah, menurut Driving Indonesia, selain jika Anda ingin menggunakan mobil ini untuk kepentingan kantor atau untuk kepentingan usaha dagang ya, ini cocok buat jualan gitu, itu bagus. Atau untuk taksi online misalnya juga reliable sekali. Tapi mobil ini juga cocok untuk seluruh keluarga di Indonesia ya, segala kalangan, segala daerah, terutama jika Anda tinggal di lokasi-lokasi yang jauh dari kota besar, di mana mobil itu perawatannya harus lebih simple, spare partnya harus lebih gampang didapat, dan harus lebih reliable, tidak mudah rusak gitu ya kaki-kakinya, apalagi jalanannya misalnya banyak yang belum beraspal kayak begini nih misalnya, banyak kerikil gitu ya. Nah, mengapa demikian? Nah, Driving Indonesia bahkan punya teman ya, itu di rumahnya bahkan punya mobil Camry, Pajero, HRV gitu ya. Dia tinggal di Jakarta, tetapi kalau mereka mau pergi ke Yogyakarta atau Semarang sekeluarga gitu, mereka akan memilih menggunakan Avanza Gen 2, walaupun mereka belum facelift ya, Gen 2-nya bukan yang Grand yang sebelumnya. Nah, itulah tadi cerita Avanza RWD ini. Suatu mobil legendaris yang akan selalu ada di hati masyarakat Indonesia. Mulai dari gunung tadi sampai ke laut. Mulai dari cerita mengagumi seorang ayah, anak-anak mengagumi seorang ayah, sampai seorang ayah mengurus anak menjadi seorang ayah. Atau mulai dari perjuangan, dari berdagang misalnya, atau ya segala macam usaha, sampai kegembiraan bersama keluarga. Itulah yang ditawarkan oleh Avanza, konsep mobil keluarga sebuah Avanza, dan juga terutama dari Avanza RWD ini. Driving Indonesia sendiri, Avanza Grand ini digunakan tadinya oleh mertua laki-laki, jadi ayah mertua dari Driving Indonesia. Ketika dia harus pergi ke proyek, dia selalu menggunakan mobil ini. Namun sekarang almarhum sudah tiada. Jadi mobil ini juga sering kita pakai untuk keluar kota, masih bersama keluarga, bersama istri, dan juga pernah menerima tamu, bahkan pulang pergi ke Gorontalo, tamu dari Eropa gitu. Kita pergi selama 26 jam pulang pergi, dia tidak menginap. Dan bahkan istri dari Driving Indonesia saat itu sedang hamil gitu. Jadi banyak sekali memori dengan kendaraan ini. Nah, saya yakin juga sahabat-sahabat Driving Indonesia pasti banyak memori dengan Avanza RWD, baik itu Gen 1, Gen 2 gitu ya. Ini adalah mobil yang legendaris dan selalu punya tempat di hati masyarakat Indonesia. Makanya mungkin kedepannya bisa menjadi klasik jika menemukan unit yang spesial begitu. Nah, itu dia yang bisa disampaikan Driving Indonesia terkait dengan Avanza Grand 2016 1300 cc manual ini. Apabila Anda menemukan video ini bermanfaat atau Anda menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk klik like, tekan jempol ke atas, tinggalkan komentar di bawah ini, dan subscribe ke channel Driving Indonesia untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!